Yo, what's up guys? Ari Shadow di sini. Di video kali ini saya mau berbagi tutorial dan berbagi tips bagaimana cara menggunakan antivirus bawaan Microsoft, yaitu Windows Bitdefender pada Windows 10. Mungkin teman-teman di luar sana merasa bahwa antivirus bawaan Microsoft ini tidak begitu baik menurut teman-teman untuk mengatasi virus dan malware lainnya, sehingga teman-teman ada yang melakukan yang namanya nonaktif antivirus ini. Ada juga teman-teman menginstal antivirus pihak ketiga. Nah, tapi untuk sekarang ini teman-teman bisa lihat bahwasanya Windows Antivirus Defender ini juga merupakan antivirus terbaik ya versi untuk Windows. Kenapa? Karena juga para ahli juga merancang antivirus ini untuk menjaga sistem Windows itu sendiri, dan mereka juga melakukan yang namanya threat intelligence terhadap antivirus yang berkembang saat ini ya. IT engineer yang ada di Microsoft juga melakukan itu. Jadi kita ikuti. Mereka juga menemukan banyak virus dan lalu melakukan updatean terbaru ya pada sistem security-nya gitu. Ya mungkin itu catatan penting ya bagi teman-teman yang mengabaikan yang namanya antivirus Defender ini. Ya, oke. Sebelum kita menggunakan Windows Antivirus Defender ini, kita perlu tahu dari mana sih sumber virus itu datang, ya. Dari mana sih sumber virus komputer itu datang? Kan itu pertanyaannya ya. Nah, jadi menurut saya itu ada beberapa sumber yang bisa mendatangkan virus komputer atau virus komputer, ya, yang tidak asing lagi. Nah, bagi kalian pengguna internet sejati, jelas-jelas itu yang pertama datang itu adalah dari internet. Nah, kemudian yang kedua itu datangnya dari flash drive atau device lain. Ya. Baru yang ketiga datangnya itu melalui yang namanya email ya, atau lampiran email yang kita terima. Ya, itu tanpa kita sadari. Yang biasanya datang melalui internet itu ada berapa banyak ya teman-teman? Ada melalui yang namanya kita mendownload program, mendownload aplikasi pada website yang tidak terpercaya, kutip tidak terpercaya, ya kan? Saya juga pernah itu download software dari sumber yang tidak terpercaya. Tapi pada akhirnya saya analisis, ternyata website tersebut ada mengandung virus. Nah, dari mana saya tahu bahwasannya sumber file aplikasi yang saya download tersebut mengandung yang namanya virus atau disisip oleh virus berbahaya? Dari mana saya tahu? Saya akan tunjukin nanti di video selanjutnya bagaimana cara kerja virus itu menyusup dari website, kemudian cara virus itu menyusup dari aplikasi yang kita download sampai kita melakukan install ulang di komputer kita. Sampai kita melakukan install pada komputer kita. Jadi kita akan lihat nanti bagaimana cara dia bekerja, itu virus itu menyusup. Tapi di video saya selanjutnya. Kemudian juga melalui pop-up ya. Nah, melalui pop-up itu contohnya kita di sini lagi baca berita seperti ini, teman-teman. Kita klik salah satu ini misalnya seperti ini. Nah, di sini ada pop-up ya, biasanya muncul pop-up seperti ini. Kalau teman-teman lihat di sini, sini seperti ini ada pop-up. Cuma ini pop-up-nya promo yang bagus ya. Mungkin ada pop-up yang aneh-aneh gitu. Teman-teman tanpa sengaja, teman-teman karena menarik, teman-teman klik gitu. Itu juga bisa itu juga menyebabkan virus itu masuk ke dalam sistem kita karena kita mengklik saja. Makanya hati-hati dalam browsing. Jangan asal-asal klik yang namanya pop-up yang muncul. Gitu kira-kira ya. Kemudian tadi melalui aplikasi. Coba saya lihat di sini contohnya ya. Ini ada studi kasusnya di sini. Teman-teman itu
mendownload yang namanya sebuah aplikasi ya melalui website ya seperti ini. Nah, ini juga contohnya ini. Salah satu contoh saat kita mendownload aplikasi ya. Di sini, nah di sini ada kan, sedang kita mendownload, kemudian kita melakukan install gitu ya. Setelah kita download itu, lalu di sini ada, nah, seperti ini, teman-teman, tanpa disadari ya. Pasti teman-teman sering melakukan ini, mendownload aplikasi, kemudian teman-teman install, baik itu melalui WinRAR ya, teman-teman tanpa sengaja install gitu. Ternyata tanpa disadari juga virus juga udah bekerja seperti ini ya, virusnya itu sudah bekerja. Ini gitu ya. Oh no, download seperti ini. Kita langsung ke setting, teman-teman bisa pergi ke security, dan di sini teman-teman bisa pilih Windows Security. Nah, open Windows Security ya teman-teman. Saya buka dulu open Windows Security seperti ini. Nah, bagaimana kita cara mengetahui ya? Pertama tadi kita harus melakukan virus threat protection ya, seperti ini. Nah, di sini wajib teman-teman harus melakukan yang namanya scan virus, scanning option. Teman-teman bisa pilih scanning option. Nah, di sini ada pilihannya untuk cepatkah, untuk full scan kah, atau bagaimana, custom kah. Custom ini bisa yang dipilih folder-folder aja. Kemudian Microsoft Defender offline juga ini bisa teman-teman pilih, tergantung teman-teman. Nah, untuk scan biar saya lebih cepat, saya scan aja. Ini biasa yang saya lakukan, scan, quick scan ya. Kemudian scan now. Oke, kita tunggu aja karena saya juga sudah melakukan scan tadi, biar tidak lama ya. Nah, ternyata sudah selesai teman-teman. Nah, kalau sudah selesai di sini teman-teman bisa lihat allow the threat ya. Kita lihat dulu. Dan nggak ada ya. Nanti nggak dapat virusnya, nggak ada. Berarti karena saya sudah scan tadi. Nah, lalu pertanyaannya, bagaimana cara meningkatkan keamanan proteksi pada antivirus Bitdefender ini? Bagaimana? Yang menarik di sini menurut saya adalah ketika teman-teman pergi kepada virus and threat protection ini, ya saya sarani jangan mengabaikan yang namanya yang di bawah ini, ransomware protection. Ini harus diaktifkan. Oke, kalau tanda kuning seperti ini teman-teman bisa lakukan setup ini. Jadikan ini aktif gitu ya. Nah, teman-teman bisa tambahkan yang namanya akun apa namanya, Microsoft teman-teman lah begitu ya. Oke, sign in saja supaya lambang ransomware ini juga nanti aktif ya teman-teman ya. Ini harus aktif nih. Ini penting sekali ya. Jangan juga mengabaikan ini. Kalau teman-teman memiliki akun Microsoft, silakan masukkan akun Microsoft teman-teman. Oke, saya masuk. Wis. Oke, masuk di Microsoft OneDrive. Nah, oke, next saja. Nah, ini ada pilihan lagi, apakah use this folder atau choose a new folder. Ya, use this folder aja. Teman-teman bisa savekan data teman-teman secara online gitu ya. Nah, ini ada kapasitasnya. Ya, ini tergantung ya, yang bayar dengan enggak. Kalau saya pilih not now ya. Oke. Next saja. Next saja. Later gitu ya. Oke. Oke, sudah. Nah, di sini teman-teman bisa teman-teman lihat itu adalah centang yang namanya hijau. Oke, jadi wajib harus aktif ini ya. Tadi untuk mengaktifnya teman-teman sudah tahu. Ransomware protection ini wajib diaktifkan di antivirus bawaan Windows Bitdefender ini atau Defender ini ya. Settingan atau manage setting pada antivirus ini. Ya, di sini ada teman-teman bisa lihat di sini.
setelah kita melakukan scan tadi, selain itu kita bisa lakukan manage setting ini pada virus and threat protection setting. Teman-teman pilih setting. Nah, di sini teman-teman, kalau ada tulisan seperti ini teman-teman ya, ini yang belum tercentang seperti ini. Ini cloud apa ini? Cloud delivery protection gitu ya. Nah, ini jadikan on. Oke, kita pilih on seperti ini. Kemudian automatic sample submission. Nah, ini ada kata submission ya. Submission itu kan kalau dari dunia bela diri ya submission atau bergulat gitu ya. Artinya jika antivirus ini menemukan suatu hal yang mencurigakan dalam sistem komputer ini, maka dia akan segera melakukan karantina atau dibungkus langsung gitu, langsung diikat gitu ya kira-kira. Nah, itu teman-teman bisa lakukan on ini, on. Oke, dan ini juga tamper protection ini juga teman-teman on kan. Oke, ini sudah. Oke, selanjutnya untuk meningkatkan yang namanya proteksi ini, maka teman-teman bisa pergi tadi, kita balik lagi. Nah, ini teman-teman pada virus threat protection update ini, nah teman-teman harus melakukan yang namanya update. Nah, di sini kan ada security intelligence is up to date. Oh, karena saya tadi melakukan update antivirus, ya ini bertulisan seperti itu. Tadi saya lakukan tadi, ini teman-teman bisa lihat tanggalnya. Saya melakukan yang namanya update antivirus Defender ini. Nah, teman-teman kalau belum melakukan yang namanya update antivirus, silakan teman-teman lakukan please check for update seperti ini. Cek update seperti ini ya. Kan ada di sini. Itu dia. Oke, lalu apa selanjutnya yang harus dilakukan untuk yang namanya kita melakukan yang namanya proteksi pada komputer kita atau PC kita, yaitu dengan double protection. Nah, double protection ini teman-teman bisa menambahkan antivirus pihak ketiga. Nah, tetapi ingat, ada risiko yang harus teman-teman tanggung. Apa itu risikonya? Yang pertama ya, kinerja daripada komputer teman-teman juga semakin bertambah. Kalau teman-teman install aplikasi yang namanya antivirus lain seperti Avast, Madap, ya, itu juga namanya double protection. Itu nggak masalah sih menurut saya. Cuma yang jadi masalah tadi adalah komputer, itu aja agak berat. Nah, tapi kalau misalnya device teman-teman itu memiliki spesifikasi yang bagus, ya, saya rasa oke aja, nggak masalah, silakan teman-teman lakukan. Tapi harus ingat juga, biarpun teman-teman menggunakan double protection, teman-teman juga tetap harus rutin melakukan update antivirus itu, baik antivirus bawaan Windows Security Defender ini, dan juga antivirus yang teman-teman gunakan, contohnya seperti Avast tadi, harus rutin juga melakukan update dan scanning agar tetap aman data-data kita, agar juga kita terhindar daripada yang namanya serangan malware itu. Nah, itu sih yang menurut saya. Jadi apa kekurangannya ketika kita menggunakan antivirus bawaan Windows ini yang sering mendapatkan kendala ketika kita aktifkan ini semua, yaitu ketika kita melakukan penginstalan aplikasi atau yang namanya menginstalkan software, ya, baik itu juga software seperti Microsoft Word. Juga kadang-kadang teman-teman mungkin pernah menemukan kendala seperti itu. Software ini software yang umum gitu kita gunakan, kemudian kita install, tetapi karena memang antivirus ini aktif, jadi kadang-kadang file exe yang mau kita install itu malah terhapus atau kadang-kadang diblok sama antivirus ini. Nah, itu biasanya kendalaan yang sering terjadi ya. Tapi nggak apa-apa teman-teman, itu mudah sekali untuk menangani hal seperti itu, untuk menginstal aplikasi yang sudah terpercaya, aplikasi yang sudah kita yakin bahwasanya aplikasi itu resmi, ya teman-teman bisa nonaktifkan sebentar antivirusnya.
Itu hal yang biasa lah, itu bukan masalah sih menurut saya. Oke, itu mungkin kendalanya di antivirus Defender ini. Ya. Saya tidak melarang teman-teman untuk menggunakan antivirus mana saja. Yang penting di sini adalah teman-teman bisa menganalisis, bisa menyelesaikan masalah ketika virus itu datang. Itu yang paling penting. Oke, pada akhirnya apapun antivirus yang teman-teman gunakan, tetap lakukan yang namanya update antivirus. Dengan update antivirus, maka teman-teman dapat meningkatkan yang namanya proteksi pada device atau komputer teman-teman. Oke teman-teman, cukup di sini untuk video kali ini. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan, jika ada pendapat, silakan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di video saya yang lainnya. Bye-bye.